Setelah 4 hari tinggal bersama kedua orang tuanya serta adiknya, kini Arina harus kembali. Meski dalam hati berat untuk kembali meninggalkan keluarganya, tetapi Arina tidak punya pilihan lain. Kondisi ibunya yang belum sembuh total membuat wanita berambut panjang itu merasa berat. Selesai berkemas, Arina bergegas berpamitan dengan ayah, ibu, serta Dani, adiknya. Ibu cepat sembuh ya. Arina harus kembali ke Jakarta. Arina memeluk tubuh ibundanya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Ingat pesan itu sama ayah, ucapnya, seraya mengelus lembut kepala putrinya. Iya bu. Arina melepas pelukannya. Ia berdiri dan berjalan menghampiri ayahnya. Ayah, Arina pergi dulu ya. Tolong jaga ibu. Arina mencium punggung tangan ayahnya. Iya, kamu hati-hati ya. Ayah pasti akan menjaga ibumu, ujarnya, lalu mengelus puncak kepala Arina. Dani, sekolah yang benar. Jangan buat ayah sama ibu kecewa. Jangan bandel di sekolahan, pesannya. Arina memeluk adiknya itu. Iya kak, Dani tidak akan membuat ayah, ibu dan kakak kecewa, ucap Dani. Ayah, ibu, maafin Arina karena sudah berbuat salah. Tapi Arina janji, Arina tidak akan membuat kalian kecewa. Semuanya akan kutanggung sendiri, batinnya. Setelah berpamitan, Arina bergegas keluar dari rumah kedua orang tuanya. Arina sengaja menyuruh Arfian untuk menunggunya di dekat jalan raya. Meski mobil bisa masuk, tapi itu sulit karena akses jalan yang sempit dan juga rusak. Hampir 30 menit Arina berjalan. Kini ia tiba di mana majikannya menunggu. Arina mengembuskan nafasnya. Setelah itu ia berjalan mendekati mobil Arfian. Maaf, sudah buat tuan lama menunggu, ucap Arina. Sementara Arfian masih terdiam. Pria itu tengah berdiri bersidekap dada dengan menyenderkan tubuhnya di badan mobil. Pandangan Arfian lurus ke depan. Entah apa yang tengah ia pikirkan, sehingga ia tidak mendengar suara Arina. Wanita berhidung mancung itu kembali memanggil majikannya itu. Tapi tetap saja Arfian masih diam. Setelah itu Arina memegang bahu pria di hadapannya. Seketika pria berkemeja navy itu terlonjak kaget. Bahkan tanpa sadar Arfian menyebut nama Rena. Hal itu membuat Arina mengernyitkan dahinya. Arfian menjadi gugup sendiri karena salah ucap. Sementara Arina semakin merasa bingung saat melihat sikap majikannya yang mendadak berubah. Teringat akan masa lalunya membuat pikiran Arfian kacau. Arina masih tidak mengerti kenapa tiba-tiba majikannya mengucapkan nama Rena. Siapakah dia? Hal ini membuat wanita berambut panjang itu merasa bingung. Maaf, kamu sudah lama? Tanya Arfian. Belum, tuan. Arina menggelengkan kepalanya. Ya sudah, ayo masuk. Arfian membukakan pintu untuk Arina. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Arfian bergegas menjalankannya dengan kecepatan sedang. Arina memilih untuk melihat keluar jendela. Pikirannya masih menerawang tentang yang terjadi tadi. Sementara Arfian memilih fokus untuk menyetir. Otaknya pun masih terlintas masa lalunya, membuat pria berkemeja berwarna navy itu merasa gusar. Arina, saya boleh tanya sesuatu? Tanya Arfian. Ia menoleh sekilas ke arah Arina. Boleh tuan, jawab Arina. Kalau boleh saya tahu, jika nanti kamu ketemu sama orang yang sudah menghamili kakakmu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Arfian. Kalau saya ketemu sama dia, akan saya laporkan ke polisi.
Biar di penjara, biar dia membusuk di sana, seru Arina. Seketika, Arfian terlonjak kaget. Wow, Arina sadis juga ya, batin Arfian. Ia menatap wanita di sampingnya. Saya juga takut kalau... Arina, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Kamu tahu, saya selalu merasa nyaman saat bersama denganmu. Saya tidak pernah merasa senyaman ini saat bersama Fiona. Arfian menarik tubuh Arina, lalu mendekapnya. Arina dapat merasakan detak jantung Arfian. Tapi Tuan, bagaimana dengan Nyonya? Tanya Arina. Kamu tidak perlu memikirkan dia. Arfian mengusap kepala Arina dengan lembut, lalu mengecupnya dengan mesra. Arfian berjanji ia tidak akan mengulangi kesalahannya yang dulu. Mungkin itu sebabnya kenapa Arfian selalu merasa nyaman saat bersama dengan Arina. Berbeda dengan Fiona, meski mereka sepasang suami istri, tetapi Arfian tidak pernah merasa nyaman berada di dekatnya. Walaupun selalu ia mencoba, tapi tetap saja tidak bisa. Pukul 7 malam, mereka baru tiba di hotel. Arfian sengaja mengajak Arina pergi berjalan-jalan untuk merilekskan pikirannya. Setibanya di kamar hotel, Arina memilih untuk segera membersihkan diri. Sementara itu, Arfian tengah duduk santai di sofa. Jemari tangannya berkutat pada layar ponselnya. Entah apa yang tengah pria itu lakukan. Selang beberapa menit Arina keluar dengan hanya memakai handuk kimono. Arfian yang melihatnya segera bangkit, lalu berjalan menghampiri Arina dan memeluknya dari belakang. Arina tersentak saat merasakan tangan kekar melingkar di perutnya. Ia tahu apa yang majikannya itu inginkan. Tuan, shh, jangan biarkan saya menunggu lagi. Arfian memotong ucapan Arina. Arina pun pasrah. Permintaan Arfian tidak bisa ditolak lagi. Keduanya kembali melakukan hubungan terlarang itu. Mereka sama sekali tidak memikirkan resiko yang akan terjadi nanti. Keesokan harinya, Arina baru saja selesai membersihkan diri. Saat ini, ia tengah mengeringkan rambut panjangnya. Sementara itu, Arfian tengah memakai kemejanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Takut ada yang penting, Arfian segera mengambil benda pipi miliknya itu, lalu menggeser tombol warna hijau untuk menerima panggilan. Halo, ada apa Ran? Hari ini ada kunjungan kerja ke Palembang. Apa kamu lupa? Apa? Oh shit. Ya sudah, aku segera berangkat. Kamu siapkan saja semuanya. Oke, aku tunggu. Setelah itu, Arfian mematikan sambungan teleponnya. Pria berkemeja merah maron itu segera bersiap-siap untuk meluncur ke Palembang. Bisa-bisanya ia lupa kalau hari ini ada kunjungan kerja ke kota empe-empe itu. Tak lupa, Arfian memesan taksi online untuk mengantarkan Arina pulang ke rumah. Karena tidak mungkin Arfian yang mengantarnya. Arina, hari ini saya ada kunjungan kerja ke Palembang. Nanti kamu pulang naik taksi. Aku sudah memesannya, ujar Arfian, sembari memakai jasnya. Baik, Tuan. Arina menganggukkan kepalanya. Ia bergegas merapikan pakaian miliknya dan juga milik Arfian. Ini untukmu. Arfian memberikan kartu ATM pada Arina. Arina terdiam sejenak. Tidak perlu, Tuan. Ini terlalu berlebihan. Kamu tidak bisa menolaknya. Arfian menyerahkan kartu itu langsung ke tangan Arina. PIN-nya tanggal awal kamu kerja di rumahku.
Arina tidak bisa menolaknya lagi. Ia pun menerima kartu ATM tersebut. Padahal ia sama sekali tidak membutuhkannya. Menurutnya, itu terlalu berlebihan. Arfian memperlakukan Arina layaknya seorang istri. Padahal dia bukan siapa-siapanya. Arina hanya seorang pembantu. Setelah selesai, keduanya bergegas keluar dari hotel tersebut. Arina akan menunggu taksi yang telah Arfian pesan. Sementara itu, Arfian akan menunggu sampai taksi itu sampai. Setelah itu ia baru akan meluncur pergi. Rasanya tidak tenang jika meninggalkan Arina sendirian. Pria berbadan kekar itu takut jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Arina. Rasanya Arfian ingin selalu berada di dekatnya. Bersambung.